Selamat bergabung Bu Wilda. Iya, Bapak. Oh, apakah suara saya jelas kedengaran Bu Hilda? Jelas, Pak. Oh iya ya. Terima kasih Bu Hilda, orang pertama masuk ke Gimit ini. Iya, Pak. Iya. Bu Hilda, Iya, Pak. ada suara kedengaran macam suara kereta api gitu nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oh, karena saya lagi pasang kipas angin ini kan. Di sini kan cuaca panas. Jadi pasang kipas angin. Biasanya orang Pak api gitu. Ini nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh, oke oke. Terima kasih Bu Hilda. Iya, Pak. Yang lain masih berusaha, Pak. Iya Bu Hilda, kita tunggu. Selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Derita Damani. Iya Pak. Selamat bergabung Bu Derita. Ini Bu Derita Manik, apa panggilan akrabnya ini Bu? Nanti dipanggil Bu Derita, entah macam mana gitu ya kan? Yang mana enaknya aja lah Pak. Bu Derita bisa, Bu Ita bisa. Pokoknya yang mana yang enak, yang gampang, yang mudah itu aja. Oh, oke oke. Bu Ita aja lah Bu ya. Oke Pak. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar ini Pak Ridwan? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Walafiat. Oh. Sebelumnya Pak Ridwan di grup sebelah kan? Gimana, Pak? Sebelumnya Pak Ridwan itu di grup sebelah PP yang lain. Tiba-tiba ada pergantian masuk Iya, ke Pak. kelas 62 ya. Kenapa pindah Pak? Kebetulan Pak dapat info kawan saya satu sekolah, satu PP, Pak. Jadi bergeser Iya. saya, Pak. Oh begitu. Iya 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 iya. Udah sempat juga masuk grup WA itu Pak. Sempat, Pak. Cuma sudah dinonaktifkan sama admin ya, Pak. Oh oke oke Pak Ridwan. Ibu Ibu Marini siapa nama lengkapnya nih Bu? Halo Ibu Marini Raplis. Belum kedengaran Bu? Ya halo Ibu Marini.
closing dari handphone. Halo, nggak ada yang dengar mati semua. Iya Kak, baru bisa Kak, baru bisa Kak. Udah. Iya, udah bisa Bu Marini, udah bisa. Hilang lagi Kak, Kak Marni hilang lagi suaranya Kak. Hilang-hilang suara Kakak. Halo, udah Wan? Oke Kak. Baik, Bapak Ibu. Ini sekedar informasi. Apakah suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Sudah Pak. Kedengaran, Pak. Terima kasih, Bu Ita. Ketika pukul 14.00 ini sudah dimulai perekaman ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebagaimana jadwal yang kami bagikan bahwa pukul 14 atau pukul 2 siang udah dimulai seperti itu. Memang tadi ada kesalahan teknis sedikit di mana link yang ditautkan di LMS masih terkunci dan makanya kita bagikan link yang baru dan mudah-mudahan Bapak Ibu terima kasih sudah bergabung dan tidak memperpanjang waktu lagi karena ini Bapak Ibu direkam ya, sudah direkam ini mulai pukul 14 kita mulai saja Bapak Ibu ya. Iya Pak. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang lain segera bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Salam bahagia Bapak Ibu. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu melalui ruang virtual ini. Di mana yang pertama sekali, marilah kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagi yang seakidah dengan saya, mari kita bacakan salawat dengan bunyi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat tersebut kita mendapatkan syafaat di dunia ini, terlebih-lebih mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sesuai dengan alurnya bahwa kita mulai dari eksplorasi konsep ya, eksplorasi konsep modul 1.1. Mungkin Bapak Ibu muncul pertanyaan, belum apa-apa kok langsung materi. Tidak Bapak Ibu, alurnya adalah kita mulai, kemudian izin berbagi layar atau share screen. Nanti di awal-awal ada juga Bu perkenalan ya, ada juga perkenalan Bapak Ibu. Jadi mohon izin berbagi layar Bapak Ibu. Jangan lupa kawan-kawan yang belum bergabung, mohon diinformasikan agar bergabung Bapak Ibu. Pak, udah pernah tahun lalu. Apakah layarnya sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Eksplorasi konsep modul 1.1. Forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Waktunya 2 jam pelajaran. 1 jam pelajaran yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu adalah 45 menit ya. Berarti 2 kali 45 menit sama dengan 90 menit. Makanya Bapak Ibu kita informasikan di grup mulainya pukul 14.00 dan berakhirnya nanti adalah pukul 15.30. 90 menit seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, berdoa. Kita sebagai umat beragama, setiap melakukan kegiatan itu, sebelum memulai kegiatan itu, alangkah baiknya berdoa kan Bapak Ibu. Untuk berdoa, Bapak Ibu CGP dari Serdang Bedagai, saya meminta atau mengharapkan kesediaannya ya.
Siapa kira-kira di antara Bapak Ibu yang bersedia memimpin doa di siang hari ini? Ada yang bersedia Bapak Ibu? Dari dua itu. Ya, Ada laki-laki dulu. laki-lakinya, Pak. Iya, Pak. Ada Oh. laki-laki, Pak. Alangkah bagusnya laki-laki, Pak. Iya, iya. Laki-laki ada Pak Ridwan, ada Pak Muhammad Nijar, ada Pak Sumanto, pengajar praktik ini ya, Pak Sumanto. Pak Ridwan bersedia, Pak Ridwan? Iya Pak. Bersedia, Pak? Imam doa, baca doa, Pak. Iya, ini Pak mempertanya sedikit Pak. Doanya ini antara doa yang dipimpin dengan agama yang kita percaya atau umum Pak? Umum, Pak, umum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan Zoom. Agar kami Allah, kegiatan kami ini tanpa ada hambatan. Berikan ya Allah kepada kami kesehatan, kekuatan, semangat agar kita mengikuti pembelajaran yang kami ikuti ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Coba. Terima kasih kepada Bapak Ridwan. Mudah-mudahan doa yang diimami oleh Pak Ridwan kiranya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, apakah layarnya sudah kelihatan Bapak Ibu? Udah, Pak. Kelihatan, terima Pak. kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Identitas modul. Ya, paket modul. Ini namanya paket modul 1 Bapak Ibu ya, di mana kita ketahui bahwa paket modul 1 itu ada 4 Bapak Ibu ya. Modul 1.1, 2, modul 1.3, dan modul 1.4. Jadi pada paket modul 1 ini, modul 1.1 yaitu refleksi filosofi pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajarannya forum diskusi, refleksi kritis tentang pemikiran PhD di ruang diskusi virtual. Ruang diskusi virtual ini disebut juga PIKON ya Bu ya. Video konferensi. Kadang disebut juga dunia maya, kadang disebut juga virtual, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian jumlah pelajaran 2 JP, fasilitator, nama saya Timbul Amar Khotib. Kemudian kompetensi lulusan yang dituju. 1. Guru penggerak, berarti Bapak Ibu CGP, memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi, dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Berikutnya, capaian umum modul 1, CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Kemudian capaian umum modul yang kedua adalah CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Kemudian identitas modul yang terakhir adalah capaian khusus modul. Secara khusus Bapak Ibu, modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki 1. Mengetahui untuk pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. 2. Keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Kemudian yang ketiga,
sikap reflektif kritis dalam penerapan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun agendanya Bapak Ibu, yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan itu sekitar 25 menit Bapak Ibu. Kemudian agenda yang kedua, refleksi kritis, yaitu sekitar 30 menit. Kemudian yang ketiga, dialog, yaitu diskusi dan tanya jawab sekitar 20 menit. Dan yang keempat adalah refleksi atau umpan balik sekitar 10 menit. Kemudian yang kelima adalah penutup sekitar 5 menit. Jadi total agendanya adalah waktunya 90 menit Bapak Ibu. Berikutnya pembukaan. Yaitu diawali dengan berkenalan, kemudian tanya kabar dan hobi. Nanti Bapak Ibu diawali dengan saya, kemudian kalau ada bendanya misalnya hobinya saya mencatur, saya tunjukkan caturnya. Boleh. Kemudian adalah berbagi pengalaman. Itulah pada agenda pembukaan Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, nama saya walaupun mungkin melalui grup WA sudah muncul di situ nama grup kita dan nama saya, dan juga di LMS juga sudah muncul nama saya. Nggak ada salahnya karena ini perdana Bapak Ibu, saya bacakan lagi bahwa nama saya adalah Timbul Amar Khotib. Kemudian Bapak Ibu, saya sekarang bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu Selatan, yaitu posisinya sebagai pengawas jenjang sekolah dasar Bapak Ibu. Itulah kalau perkenalan dari segi nama. Kemudian Bapak Ibu, kabar ya, berbagi kabar. Kabar saya alhamdulillah sehat Bapak Ibu. Saya harapkan Bapak Ibu semua yang ada di ruang virtual ini juga dalam keadaan sehat. Kemudian hobi Bapak Ibu ya, hobi. Saya hobinya mencatur Bapak Ibu ya. Mencatur. Jadi ini Bu. Saya tunjukkan papan caturnya Bapak Ibu. Apa kelihatan Bapak Ibu? Screen-nya banyak kali Pak. Oh begitu ya. Oh, oke. Nggak kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan. Ini apanya banyak kali muncul di HP ini. Iya, share screen-nya banyak kali Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Makin ini, Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kelihatan Bapak Ibu. Ya, oh ya udah. Memang agak susah dinampakkan, mungkin faktor jaringan nih Bapak Ibu. Yang jelas, hobinya saya adalah mencatur ya. Mencatur. Kemudian Bapak Ibu, kalau berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman adalah saya bukan dari guru penggerak Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ini kan dari calon guru penggerak. Kalau saya tidak dari guru penggerak karena pada angkatan 5 tahun 2022 untuk kabupaten kami Bapak Ibu, Kabupaten Labuan Batu Selatan, belum ada guru penggerak. Jadi ketika mulai pendaftaran, teman-teman banyak yang mendaftar menjadi guru penggerak, sedangkan saya adalah sebenarnya pengen juga mendaftar menjadi guru penggerak. Pada saat itu posisi saya masih guru Bapak Ibu, kan sekarang yang jadi pengawas. Namun karena tidak ada yang mendaftar menjadi pengajar praktik, maka saya diarahkan oleh teman-teman supaya mendaftar menjadi pengajar praktek. Pendek ceritanya Bapak Ibu, setelah mendaftar menjadi pengajar praktek, alhamdulillah lolos. Setelah lolos dan bertugas ya, langsung bertugas di tinggi CGP kali angkatan. Kemudian Bapak Ibu,
pada akhir 2022 itu buka pendaftaran calon fasilitator, yaitu kalau guru penggerak kan baru angkatan 11 ya, sampai sekarang ini Bapak Ibu yang sedang berlangsung ini kan angkatan 11. Kalau pendaftaran fasilitator sekarang ini sudah angkatan ke-20 Bapak Ibu. Jadi saya mendaftarnya di angkatan 15 dan alhamdulillah ditugaskan di angkatan 11 ini. Jadi sebenarnya saya sudah parkir 2 kali angkatan ya, yaitu di 2 angkatan 9 sebenarnya saya itu sudah lulus, namun belum dapat kesempatan untuk mendampingi. Di angkatan 10 itu pun pendidikannya sedang berlangsung kan Bapak Ibu. Mungkin ada kawan-kawan Bapak Ibu seperti itu juga sedang berlangsung. Kemudian Bapak Ibu yang sekarang angkatan 11 ditugaskan. Saya pikir itulah perkenalan dari saya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya sangat berharap Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri, tapi kalau bisa jangan lama-lama Bapak Ibu ya, karena kita terbatas dengan waktu gitu, karena waktunya ada porsinya masing-masing. Kalau bisa Ibu nama lengkap, kemudian hobi, kemudian pengalaman, atau seperti slide yang saya tunjukkan tadi, berkenalan, kemudian kabar Bapak Ibu apakah sehat atau bagaimana, kemudian hobinya, kemudian berbagi pengalaman. Contoh berbagi pengalaman itu Bapak Ibu biar nggak panjang kali. Contohnya begini Bapak Ibu. Saya mendaftar calon guru penggerak angkatan 10 dan nyatakan lolos di angkatan 10. Tapi karena memang sesuatu hal saya terpanggil, akhirnya parkir, saya di angkatan 11 inilah terpanggil. Seperti itu boleh Bapak Ibu atau yang lain. Tapi saya harapkan Bapak Ibu perkenalannya itu jangan terlalu panjang ya Bapak Ibu ya. Setuju Bapak Ibu? Iya Pak. Yang setuju coba Bapak Ibu sekalian kita tes dulu, ketik angka 1 Bapak Ibu ya di apa kita ya pesan di kotak pesan. Yang setuju ketik angka 1. Setuju jangan panjang-panjang perkenalannya Bapak Ibu ya. Bukan tidak boleh, tapi karena memang terbatas dengan waktu. Oke Bapak Ibu, berikutnya saya persilakan. Terima kasih Pak Ridwan, terima kasih Bu Dahlia, terima kasih Bu Turma Manik sudah menuliskan angka 1, berarti setuju ya. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana kalau yang memperkenalkan diri itu kita mulai dari teman-teman pengajar praktik. Saya perhatikan tadi ada Pak Sumanto ya. Iya, ada Pak ya. Ya, Pak Sumanto bisa memperkenalkan diri, Pak? Oh, bisa Pak. Ya, Baik, Pak, silakan Pak. terima kasih kepada Pak Hotip yang telah memberikan kesempatan untuk saya memperkenalkan diri kepada teman-teman CGP. Nah, sini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sumanto Syotang, pengajar praktik di angkatan 11 dan saya mengajar di SMK Negeri 1 Dolok Masihul, Pak. Nah, kebetulan juga saya adalah guru penggerak pada angkatan ke-7, Pak. Dan kebetulan lagi, Pak, hobi kita itu sama, Pak, catur. Terima kasih Pak Sumanto. Iya, baik, Pak, Ada lagi sama-sama. atau ada Iya, lagi Pak Sumanto? Sepertinya itu saja Pak untuk saat ini. Terima kasih Pak Otip. Oke, terima kasih juga Pak Sumanto. Kemudian Ibu Noera Sururi, ada masuk di ruang virtual ini Bapak Ibu? Baik, kalaupun nggak ada nggak apa-apa ya. Ini juga sekalian saya sampaikan kepada Pak Sumanto, kemudian kepada Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11, yaitu kelas 62 ya. Kita ini kelas 62, supaya jangan salah persepsi ya. Untuk pengajar praktik Bapak Ibu tidaklah dituntut aktif seperti Bapak Ibu CGP. Paling Bapak Ibu berdasarkan pengalaman ya, pengalaman karena juga saya pernah pengajar praktik. Paling di awal-awal seperti ini ikut masuk bergabung di GIMIT, memperkenalkan diri. Kemudian Bapak Ibu, kalau memang Bapak PP ini ada kegiatan, dipersilahkan. Karena memang Bapak Ibu
formatnya begini Bapak Ibu. Untuk pembelajaran daring dalam jaringan dipandu oleh fasilitator, yaitu sering disebut orang angkatan udara Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk pembelajaran luring, luar jaringan atau tatap muka langsung begitu, seperti pendampingan individu, lokakarya, sering disebut orang angkatan darat ya. Itu adalah bagian PP itu Pak Sumanto. Jadi begitu. Jadi ada porsinya masing-masing. Jadi kalau mereka nanti masuk tak masuk di ruang gimit kita ini, itu bisa kita maklumi. Tapi harapan kita Pak Sumanto terkhusus di ruang rukol paling tidak masuk Pak melalui link yang kita bagikan. Kemudian kalau on cam pun nggak buka kamera nggak apa-apa Pak. Ini kan karena perkenalan makanya buka kamera Bapak kan. Kemudian ada nanti Pak suatu saat fasilitator kan harus kolaborasi dengan PP, dengan teman-teman CGP. Mungkin Pak suatu saat nanti kenapa PP harus aktif juga di gimit atau kurang aktif gitu. Suatu saat nanti Pak mungkin ada permintaan kami tentang salah satu CGP, katakanlah ada sesuatu kendala, tidak aktif, tidak masuk lain sebagainya atau tugas, tentu kami minta kerjasama dengan Pak PP seperti itu. Karena kan Pak PP yang dekat tempat tinggalnya dengan teman-teman CGP di kelas 62 ini kan. Seperti itu. Tapi Kak, kalau Bapak ada kegiatan yang lain Pak, silakan aja Pak. Mau tetap di gimit ini silakan tanpa buka kamera. Mau Bapak tinggalkan pun boleh. Tapi yang paling penting nanti di ruang rukol Pak. Itu pun tidak pala aktif kali Pak. Seperti itu ya Pak Sumanto ya. Baik Pak, iya. Ini karena tadi di awal saja Pak ya. Iya, karena di awal saja Pak. Karena begini Pak Sumanto, nanti terlalu aktif Pak, nggak dikira jamnya di sini kan gitu. Yang dihitung jamnya adalah yang fasilitator. Begitu juga ketika giliran Pak Sumanto nanti lokakarya orientasi ya hari Sabtu, itu kan giliran PP yang bertugas. Fasil kan nggak bertugas begitu ya. Jadi ada porsi masing-masing ya Pak Sumanto ya. Iya baik Pak. Iya, baik berikutnya adalah teman-teman CGP. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau duluan memperkenalkan diri ya. Oke, Ibu Ita. Silakan Ibu Ita. Perkenalkan Pak, nama saya Derita Damani. Saya bertugas di SD Negeri 102127 Gunung Parat, Kelurahan Desa Panglong, Kecamatan Dolok Merawan. Hobi saya biasalah Pak, oma-oma shopping. Saya juga sudah pernah mendaftar di calon guru penggerak angkatan keberapa saya lupa Pak, cuman nggak lulus. Di angkatan ke-11 ini saya baru lulus. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bu Ita. Di mana Bu Ita sebelum ini sudah pernah mendaftar ya. Semangat ya Bu Ita ya. Insya Allah Pak. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, siapa lagi yang mau memperkenalkan diri? Kalau bisa semua ya, karena kita ini perdana Bapak Ibu. Dengan cara raise hand pun boleh Bapak Ibu. Oh Ibu Marini ya? Siapa duluan ini? Bu apa Pak? Bu Retno. Bu Bukan. Retno ada ya? Bu Dahlia Bu Dahlia Pak duluan, Bu Dahlia Pak. Oke. Bu Dahlia, silakan Bu Dahlia. Nggak kedengeran Bu suara Ibu. Belum kedengaran Bu Dahlia. Halo Bu Dahlia. Ya, silakan Bu Dahlia. Perkenalkan Pak, sudah kedengaran Pak? Sudah Bu Dahlia, sudah. Nama saya Dahlia Saragi, saya guru kelas 5 dari SD 102097 Payalombang, Kecamatan Tebing Tinggi.
Hobi saya, Pak, membaca scroll-scroll medsos gitu deh, Pak. Lalu ini adalah pendaftaran saya mungkin yang kelima kali, Pak. Mulai Oh, dari waduh. awal Luar dari biasa, awal Bu, grup luar penggerak biasa. tahap 1, Pak. Gagal, nggak ada yang tidak serius, ada yang saya seriusin, tapi masih belum rezeki, dan ini adalah yang kelima kalinya. Itu saja, Pak, yang bisa Ya, saya sampaikan. Iya, terima kasih Bu Dahlia. Ternyata ini pendaftaran kelima. Semoga membawa keberkahan ya Bu Dahlia ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya Ibu Marini, silakan Bu. Iya Pak. Kedengaran suara saya Pak? Sudah Bu Marini. Oke, nama saya Marini. Saya saat ini bertugas di SD 10624 Kerapu. Dan saya baru pindah bertugas ke sekolah ini dari tahun 2021. Pengalaman saya ini adalah yang ketiga kalinya mengikuti CGP dan alhamdulillah lulus di angkatan 11 gitu Pak. Jadi saya sudah pernah gagal 2 kali di angkatan 5 dan angkatan 7. Nah, itu saja Pak perkenalan dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan dengan yang lain. Oke, terima kasih Bu Marini. Ternyata ini pendaftaran ketiga kali. Ya. Ada juga untungnya Bu, ada juga untungnya kita lolos ataupun dipanggil di angkatan 11 ini. Apa untungnya? Untungnya sudah banyak kawan-kawan kita tempat bertanya tentang tugas-tugas calon guru penggerak. Bahkan kalau kita browsing di internet, sudah banyak contoh-contohnya. Coba Bu, kalau di awal-awal kita lolos, kan agak susah mencari referensinya. Jadi mudah-mudahan aja membawa berkah ya Bu Marini ya. Amin, untuk semua kita Pak. Oke, ya amin untuk semua. Berikutnya adalah Ibu apa Bapak ini ya, Sinur Otto Nenggolan. Ibu ya? Oh iya Ibu, udah nampak kok kameranya. Silakan Bu Sinur. Bu Sinur suaranya belum ada Bu. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Sudah dengar suara saya Pak, Bu? Sudah Bu. Sudah. Perkenalkan, nama saya Sinur Otto Nenggolan. Saya guru kelas 5 di SD Negeri 10-2068 Kampung Damai, Kecamatan Dolok Masihul. Hobi saya yaitu hobi ibu-ibu memasak. Pengalaman saya dalam mengikuti CGP ini, saya masih pertama sekali mendaftar di angkatan 11 dan puji Tuhan saya diterima. Begitulah perkenalan singkat saya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Sinur. Luar biasa ya. Pendaftaran pertama ke 11, angkatan 11 dan langsung lolos. Luar biasa. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan Ibu Diana Sahpitri Boru Purba. Namanya belum dengar. Belum kedengaran Bu Diana. Diana. Oh Bu Diana. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Nah, udah kedengaran Pak? Udah Bu Diana. Nah, perkenalkan nama saya Diana Sapitri Boru Purba. Saya bertugas di SD 10-2059 Saranggiting. Kebetulan saya guru kelas 6. Hobi saya membaca dan wirauswasta, Pak. Baru pengalaman saya ada 2 kali, Pak. Alhamdulillah yang kedua kali ini saya lulus di angkatan 11, Pak. Di angkatan 7 saya nggak lulus, Pak. Iya, Bu. Dan saya akhiri dengan selamat siang dan selamat sore untuk kita semua. Iya. Selamat sore juga Bu Diana. Kita lanjutkan ya, Ibu Retno. Baik Pak, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama Retno Wulandari. Saya belajar di SD 104312 Kota Tengah di Kecamatan Dolok Masihul. Hobi saya jalan-jalan. Lalu saya mengikuti CGP ini sudah ketiga kalinya.
hanya di esai sudah tidak lolos dan ini alhamdulillah lolos di angkatan 11. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Bu Retno, sudah 3 kali mendaftar, kemudian hobinya jalan-jalan ya Bu ya. Ya Pak. Oke, berikutnya Bapak Ibu yang saya catat yang sudah memperkenalkan diri adalah Bu Dahlia, Bu Sinur, Bu Diana, Bu Retno, Bu Marini, Bu Derita Damanik. Masih ada beberapa orang lagi. Silakan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, silakan Pak Ridwan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ridwan. Saya bertugas di SD Negeri 17828 Aras Panjang, Kecamatan Dolok Masihul. Udah kenal Pak. Dan saya dan saya bertugas sebagai guru agama Islam, Pak. Pengalaman Pak baru kali ini ikut CGP angkatan 11, ya alhamdulillah lolos. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Berarti sama dengan Ibu Sinur ya, baru pertama kali mendaftar. Ini sebenarnya kalau luang waktu penasaran saya ini. Angkatan 11 baru pertama kali berniat mendaftar dan langsung lolos. Kenapa selama ini nggak mendaftar? Tapi sudah, karena waktu tidak terbatas, lain kali saja Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan Ibu Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, selamat siang. Saya perkenalkan, nama saya Hilda Trisuci. Saya bertugas di SD 101987 Bintang Bayu, Kecamatan Bintang Bayu. Pengalaman saya mengikuti CGP ini, Pak, baru pertama kali. Alhamdulillah lulus, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih kembali Bu Hilda, pertama juga ya. Selanjutnya Ibu Tiurma Manik sama Pak Muhammad Nijar Harahap. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan. Ya, nama saya Tiurma Manik. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Serampah. Hobi saya bernyanyi. Kebetulan dulu cita-cita mau jadi biduan, nggak tercapai, jadinya jadi guru. Ya, pengalaman saya baru pertama kalinya ikut mendaftar CGP ini, Pak. Entah apa, memang niat gitu, cobalah di angkatan 11 gitu, Pak. Oh iya Bu. Iya, terima kasih kembali Bu Tiurma Manik. Mudah-mudahan nanti di Lokakarya 7 jumpa kita Bu Tiurma Manik ya. Biar saya dengarkan dulu Ibu menyanyikan begitu. Siap, Pak. Berikutnya Pak Muhammad Nijar Harahap. Apakah masih ada di gimmick ini Bapak Ibu? Oh, ada ya. Halo Pak Muhammad Nijar Harahap. Baik. Karena Pak Muhammad Nijar Harahap belum menjawab. Ya, halo Pak. Ini saya perhatikan. Ya, halo. Oh ya. Silakan. Ya. Silakan Pak, memperkenalkan diri Pak. Ya, nama saya Muhammad Nizar Harahap. Dari instansi sekolah SMA Muhammadiyah Kampung Pon. Saya dulunya pernah mendaftar diri menjadi CGP di angkatan 7. Tidak ada lulus, baru 9 dan 10 dan yang lulusnya yang ke-11. Jadi hobi saya sama sih, main catur, cuman kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa. Itu saja. Itu saja Pak. Oke, Pak Muhammad Nijar. Iya, terima kasih Pak Muhammad Nijar Harahap. Ini semua saudara saya, tapi terkait marga, ini kami satu marga ini sama Muhammad Nijar. Saya juga marganya Harahap. Cuma mungkin karena di waktu ijazah SD, waktu orang tua mendaftarkannya marganya nggak muncul, akhirnya kan untuk nama yang tertulis di ijazah SD lah dipakai untuk seterusnya, sehingga nggak muncul marganya seperti itu.
Iya. Kalau marga, satu marga kita Pak Nijar ya. Iya, amin. Tapi kalau Sama, masalah marga sama mungkin dengan Manik itu Kak. Manik juga masuk harahap. Oh iya. Iboto lah berarti Bu ya. Iya Pak. Oh, Ito. Iya kan? itu. Ah, Iya. Oke, terima kasih Pak Nijar. Ya, Berikutnya Pak. saya perhatikan Ibu pengajar praktik, Ibu Noera Sururi. Halo Bu Noera. Iya, halo Pak. Karena ini perdana Bu, berkenan nggak memperkenalkan diri kira-kira Bu? Oh, boleh Pak, boleh. Oke, silakan Bu. Tapi saya izin off cam ya Pak ya. Oh, boleh, nggak apa-apa. Iya. Perkenalkan, nama saya Nora Sururi. Saya bertugas di SD Negeri 10828 Pergajahan. Dan saya kebetulan CGP di Angkatan 2, Pak. Angkatan 2. Iya. Angkatan pertama untuk daerah Serdang Bedagai. Sudah lama ya Bu ya? Iya, sudah lama Pak. Sudah lama. Jadi baru ini bertugas sebagai pengajar praktik Bu? Iya, benar Pak, baru ini karena baru ini ada kesempatan lagi, kemarin nggak sempat ya. Baru ini kesempatan ada luang waktu, saya cobalah. Oh iya. Jadi Bu Noera lebih senang dipanggil apa ini? Ibu Noera, Ibu Sururi atau yang lain ini Bu? Oh, memang nama panggilan saya ada 2 Pak. Iya. Kalau yang di Kecamatan di Bintang Bayu saya dipanggil Ruri, cuman kalau di komunitas Serdang Bedagai saya dipanggil Nora. Nora Ini ya. Nora aja nggak apa-apa Pak. Oke. Saya panggil Nora aja ya karena Iya benar Pak, iya. kalau manggil Noera Kidu kadang agak susah gitu. Oke Iya Bu Pak, Nora. masih pakai ejaan lama. Iya, terima kasih Bu Nora ya. Iya, salam kenal untuk semua ya. Oke. Kalau untuk semua mungkin hari Sabtu nanti ya udah lebih kenal, apalagi mungkin ada yang tempat tugasnya berdekatan seperti itu ya. Karena kalau saya perhatikan ini Bapak Ibu yaitu di Kabupaten Serdang Bedagai. Kira-kira Bapak Ibu dari Pasar Bengkel jauh lagi ke tempat Bapak Ibu? Pasar Bengkel. Sekitar sejaman. Jauh lah Pak. Wah, Jauh. Masih jauh. Berarti masuk ke dalam ya Bapak Ibu? Di Dolok Masihul, Pak. Iya Pak. Oh iya. Masuk ke dalam, belok-belok lagi Pak. Belok kiri, belok kanan. Belok lagi. Arah-arah ke Dolok Sanggul ya Bapak Ibu? Enggak, Pak, jauh kali, Pak. Dolok Masihul. Dolok Masihul, Pak. Oh, arah-arah ke Dolok Masihul. Iya. Dalam soal tebing tinggi, Pak. Oh, dari tebing tinggi. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu. Yang paling jauh saya Pak, Dolok Merawan Pak, arah mau ke Siantar mau ke Prapat Pak. Oh iya Bu. Iya Bu Ita. Semangat ya Bu Ita ya. Insya Allah Pak akan dijalani Pak. Iya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan setelah perkenalan. Apa tadi agendanya Bapak Ibu setelah perkenalan? Izin share screen lagi Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran pada sesi ini adalah peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Itulah Bapak Ibu tujuan pembelajarannya. Berikutnya adalah skenario pembelajaran Bapak Ibu. Skenario pembelajaran mirip dengan yang disampaikan di awal tadi, yaitu identitas modul. Tapi nggak salah juga sesuai dengan alurnya, saya bacakan lagi.
Skenario-nya Bapak Ibu, yang pertama sesi pembukaan, yaitu fasilitator membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sudah saya bacakan tadi ya. Kemudian fasilitator meminta CGP untuk saling membuka diri terhadap perbedaan dalam pendapat. Maksudnya Bapak Ibu, nanti ketika diskusi, mana tahu Bapak Ibu berbeda pendapat dengan saya, berbeda pendapat dengan teman-teman CGP, diharapkan Bapak Ibu membuka diri, bahkan memperkenalkan diri, dan menceritakan hobi, termasuk juga yaitu membuka diri seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bertanya dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Kemudian sesi yang kedua, refleksi kritis, di mana aktivitasnya nanti Bapak Ibu, setiap calon guru penggerak menyampaikan, memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikirannya. Itu berikutnya adalah sesi dialog. Nanti kita akan ada berdialog. Kemudian refleksi dan umpan balik, di mana fasilitator memberi umpan balik Bapak Ibu. Kemudian refleksinya boleh dituliskan melalui Padlet seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang sesi terakhir adalah penutup, yaitu waktunya 5 menit. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Berikutnya, ini paling penting Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering juga membuat ataupun mendengar kesepakatan belajar ya. Kesepakatan belajar kita yang pertama adalah tepat waktu. Tepat waktu Bapak Ibu ya. Harapannya Bapak Ibu kalau sudah diumumkan pukul 14, Bapak Ibu diharapkan tepat waktu pukul 14 itu sudah hadir tepat waktu seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya, kita di sini Bapak Ibu berjumlah 13 ya, 13. Kesempatan kita yaitu untuk memberikan pendapat diberikan kesempatan yang sama. Namun supaya lebih efektif, kita utamakanlah, kita usahakan duluan raise hand ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian raise hand ini sesuai dengan kesepakatan belajar yang kelima, walaupun sudah raise hand, dipersilahkan oleh, katakanlah dalam hal ini fasilitator atau mungkin Bapak Ibu nanti, dipersilahkan baru disampaikan pendapatnya. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Ini Bapak Ibu sangat penting kita perhatikan. Ketika kawan-kawan kita, katakanlah Pak Ridwan yang berbicara, maka kita yang lain sebaiknya unmute ya, speakernya dinonaktifkan. Kita dengarkan Pak Ridwan. Kemudian setelah kita dengarkan, udah selesai Pak Ridwan misalnya berbicara, kemudian siapa giliran berikutnya, katakanlah fasilitator, maka Pak Ridwan sebaiknya speakernya audionya di unmute, dinonaktifkan seperti itu, supaya kita saling menghargai dan lebih efektif seperti itu. Kemudian berpartisipasi penuh. Ini agak menarik ini Bapak Ibu. Macam mana yang dimaksud berpartisipasi penuh? Berpartisipasi penuh itu Bapak Ibu, harapan kita bukan hanya badan kita, mata kita, wajah kita yang ada di sini, tapi harapannya pikiran kita juga ada di sini. Pak, saya banyak pikiran saya Pak, anak saya masih kecil Pak. Contoh, kalau misalnya ada anaknya yang masih kecil Bapak Ibu, kita ini sharing ya, bisa juga sebelum kegiatan lebih banyak, silakan dibicarakan dengan katakanlah yang biasa jaga anak atau misalnya mungkin suami tercinta. Coba dijelaskan dulu Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu akan mengikuti pendidikan selama 6 bulan.
Dan pendidikan selama 6 bulan ini Bapak Ibu, sebenarnya kok rata-ratanya hanya 2 kali virtual dalam seminggu Bapak Ibu. Itu pun di luar jam pelajaran seperti itu. Kemudian hanya inilah yang ada eksplorasi konsep, dan nggak semua ada eksplorasi konsep. Makanya kok secara umum 1 minggu itu dirata-ratakan hanya 2 kali ya. Jadi saya tidak terlalu mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Jadi cobalah dibicarakan kepada siapa-siapa yang bisa mendukung Bapak Ibu supaya bisa berpartisipasi penuh. Kenapa ini penting? Karena Bapak Ibu, saya tertarik dengan pernyataan Bapak Ibu tadi bahwa mendaftarnya baru pertama kali di angkatan 11 ini. Tentu karena ini mendaftar di angkatan 11, berarti kan selama ini Bapak Ibu belum berniat. Ketika sudah berniat, maka berpartisipasi penuhlah supaya prosesnya juga nanti Bapak Ibu aktif, hasilnya juga nanti lebih efektif, seperti itu harapannya. Kemudian Bapak Ibu, kesepakatan belajar berikutnya adalah mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira Bapak Ibu. Mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira ini, ya mungkin kita ini ada sesuatu yang dipikirkan, ada kesulitan hidup dan lain sebagainya. Tapi upayakanlah Bapak Ibu agak digembira-gembirakan seperti itu. Macam mana caranya? Macam saya ini, saya coba ini dengan perasaan gembira seperti itu. Harapan saya Bapak Ibu juga bisa diupayakan menjadi gembira seperti itu. Jadi apakah Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan belajar yang 7 itu atau ada yang lain tambahan Bapak Ibu? Setuju, Pak. Nggak ada tambahan Bapak Ibu? Pas Pak. Nggak ada Pak. Pas Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah setuju, mari kita rayakan kesepakatan belajar ini dengan tepuk tangan sebanyak 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kesepakatan belajar berikutnya yang tak kalah penting Bapak Ibu, karena gimmicknya dirata-ratakan hanya 2 kali dalam seminggu, kalau bisa on cam ya, buka kamera Bapak Ibu ya, buka kamera. Kenapa? Karena kita ini direkam Bapak Ibu, dan rekamannya ini akan dikirimkan ke BBGP dan ke satker lainnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita nanti tidak buka kamera, tentu keaktifannya akan berbeda dengan yang lain. Karena Bapak Ibu, ini saya sampaikan bahwa keaktifan Bapak Ibu dinilai Bapak Ibu ya, dinilai. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, katakanlah karena hujan lebat ya, hujan lebat, dari jaringan pun kurang bagus, akhirnya kameranya nonaktifkan bisa. Sesekali bisa lah Bapak Ibu ya. Tapi kalau seringkali misalnya setiap setiap gimmick dia tutup kamera, kalau itu kan tidak bagus seperti itu. Jadi kesepakatan yang tak kalah penting adalah mari kita on cam, buka kamera ketika gimmick berlangsung ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Berikutnya adalah refleksi kritis. Refleksi kritis ini Bapak Ibu yaitu kita akan semacam menuliskan ya melalui Padlet ya, melalui Padlet, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan 3 semboyan. Nanti ada 4 pertanyaan Bapak Ibu, ada 4 pertanyaan. Bapak Ibu diharapkan dapat mengisinya di Padlet atau Padlet seperti itu. Nanti linknya saya bagikan di kotak pesan Jimit ini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, ini semacam himbauan juga ya, bukan pemaksaan, semacam himbauan.
Makanya Bapak Ibu sebaiknya kita menggunakan laptop atau komputer kan begitu. Supaya kalau ada misalnya tugas yang katakanlah menulis di Padlet, menulis di yang lain-lainnya, jadi lebih gampang seperti itu. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, untuk refleksi kritis ini saya bagikan linknya di kotak masuk ya. Silakan diklik linknya Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu diklik linknya ya. Sudah, Pak. Oke, itu Bapak Ibu ada 4 pertanyaan. Kita mulai dari yang pertama ya. Pertanyaan pemantik 1. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Silakan dijawab Bapak Ibu dengan tadi yang bilang sudah itu, saya ibu mana ya yang bilang sudah itu? Saya, Pak. Oh, Ibu Ita. Ibu Ita udah berhasil mengklik. Kemudian tampilannya itu, apakah di situ ada muncul tambah, menu tambah, Bu Ita? Di sini yang Kenapa Bu Ita? ada, Pak. Klik tambah Bu, klik tambah. Kemudian Bapak Ibu, kita kan di sini punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Mungkin ada juga yang sudah biasa ya. Silakan Bapak Ibu, kita buka linknya, kita klik linknya, kemudian klik tanda tambah. Kemudian apa jawabannya silakan diketikkan Bapak Ibu. Izin Pak, tanda tambahnya di mana pastinya Pak? Kenapa Pak? Pak, belum hilang lagi Pak tanda tambahnya, Pak. Oh, hilang lagi ya? Iya, Pak. Tadi udah muncul hilang lagi. Cuman ada pertanyaan pemantik nomor 1, tambahnya belum ada, Pak. Oh iya. Saya juga tidak ada, Pak. Oh iya. Oke, ini saya share screen ya Bapak Ibu ya. Pak, mau nanya Pak, tanda tambahnya di mana ya Pak? Maklumlah Pak, belum pintar IT nih Pak. Oh iya Bu, sama-sama belajar kita. Oke. Pak Ridwan, bisa ya, Pak Ridwannya yang share screen Pak? Izin Pak, emang belum juga Pak, kepala ada IT Pak. Oh yang
Siapa di antara ibu-ibu yang bersedia share screen, diklik linknya biar kelihatan apakah tanda tambahnya muncul atau tidak seperti itu. Kalau diklik linknya Pak, jadi keluar dari Jimit ini Pak kita. Oh iya, nggak apa-apa Bu, memang sheet baru itu Bu. Oh iya Pak. Iya, iya. Jadi sheet baru itu. Iya, nggak ada tanda tambahnya Pak. Oh iya. Izin Pak, saya berbagi layar. Boleh Bu Dahlia, boleh Bu Dahlia. Ini Pak di tampilan saya seperti ini Pak. Oke. Ada kelihatan Bu tanda tambahnya? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Belum Pak. Nggak lebih mudah dari HP Pak. Biasanya kok Padlet, kalau kami kayak PMO Pak, dari HP gitu kayaknya lebih mudah. Belum pernah nyoba dari laptop Pak. Oh boleh Bu Ita. Coba dibuka dari handphone. Boleh Bu, boleh. Bapak kirim apa linknya Pak? Ada Bu di kotak masuk Bu, di kotak masuk. Nggak, maksudnya kirimnya ke WA grup Pak. Oh boleh Bu Ita, boleh. Iya Pak, kayaknya seringnya dari handphone, dari laptop belum pernah, makanya dibingung Pak. Sudah Bu Ita. Di handphone pun Pak tanda tambahnya nggak muncul Pak. Tanda tambahnya Pak. Iya Pak, di handphone nggak ada juga Pak tanda tambahnya. Oke Bu Iya, Ita, biar jadi mau menambahkan. Oke Bu, terima kasih masukannya. Biar saya cek lagi linknya ya. Oke Pak. Pak. Oke. Ini Bapak Ibu saya tunjukkan ya yang muncul tanda tambahnya seperti itu. Nggak tahu lah aku lah. Ini Bapak Ibu, ini kan ada tanda tambah. Di pojok pojok kanan bawah. Belum nampak Pak. Ini ha. Iya Pak, nggak nampak Pak. Di layar kami nggak nampak Pak. Yang saya tunjukkan ini nampak Bu. Nampak Pak Ridwan? Nampak Pak, cuman yang tanda tambah di bawah ke kanan bawah nggak ada Pak di link kirim kami klik. Oh begitu ya? Iya Pak. Pak, saya pakai HP loh Pak. Kayak laptop nggak bisa dari tadi Pak. Oh oke Bu, oke. Maaf ya Pak. Iya Bu. Iya, laptop saya bermasalah Pak. Oke. Baik Jika Bapak Ibu. di-share di grup WA bisa Pak?
Oh, di kotak masuk ini, Pak. Di kotak masuk Gimit kita ini, Pak. Ini saya upload, saya ketikkan di sini pertanyaannya biar cepat karena kita kan perdana. Jadi tadi perkenalannya cukup memakan waktu. Ya. Wajar namanya perdana kan Bapak Ibu. Jadi waktu kita tinggal 20 menit lagi. Jadi supaya alur yang lain juga bisa kita pelajari seperti itu, saya ketikkan pertanyaannya di kotak masuk Gimit ini ya. Silakan dijawab di kotak Gimit ini. Karena ini direkam Bapak Ibu ya, direkam. Nanti kalau di WA itu nggak terekam ke LMS gitu. Jadi kalau ini rekam seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah. Itu Bapak Ibu. Silakan dijawab langsung di kotak masuk Gimit ini. Pertanyaan pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Silakan diketik di laptopnya boleh, baru dipastikan di kotak masuk Gimit ini, atau langsung diketik di sini pun boleh Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu-nunggu jawaban dari Bu Diana, bisa di nonaktifkan audionya Bu. Bu Diana, dinonaktifkan dulu ya Bu audionya ya. Halo Bu Diana. Oke, sudah banyak ini yang menjawab. Ibu Diana Sapitri Borupurba. Oke, terima kasih atas partisipasinya Bu Diana. Yaitu sudah ada yang menjawab dari Ibu Derita Damanik. Menuntun menurut saya mengarahkan peserta didik ke arah yang benar. Luar biasa Bu Derita Damanik jawabannya. Ibu Sinur Otonenggolan, menuntun artinya mendampingi anak dalam setiap proses belajarnya. Luar biasa. Berikutnya Ibu Retno Wulandari, menuntun berarti mengarahkan atau mendampingi anak dalam setiap langkah proses belajarnya. Itu pendapat dari Bu Retno. Berikutnya pendapat dari Pak Ridwan, menuntun berarti memberi pengarahan agar anak menjadi lebih baik. Ya. Kemudian dari Ibu Marini, makna kata menuntun menurut saya adalah membimbing anak ke arah yang lebih baik. Oh, tadi di atas ke arah yang lebih benar, ini ke arah yang lebih baik ya, mirip-mirip ya. Menurut Ibu Tiurma Manik, menuntun adalah mendampingi dan membimbing anak dalam pendidikan mencapai sebuah tujuan. Oke, menurut Bu Hilda, makna menuntun maksudnya adalah membimbing seorang atau siswa dalam pembelajaran. Menurut Ibu Dahlia, makna yang mendalam bukan hanya tentang menyampaikan pengetahuan dan keahlian, tetapi juga tentang membimbing anak untuk mencapai potensi terbaiknya. Menurut Ibu Diana, menuntun menurut saya mengarahkan anak ke arah yang lebih baik dalam PEM. PEM apa ini? Pembelajaran. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Nanti di refleksi atau penguatan, insya Allah saya tegaskan beberapa pertanyaan yang dimunculkan di siang hari ini. Seperti itu. Lanjut Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Ini Bapak Ibu silakan dijawab lagi. Pertanyaan kedua ini ada 2A sama 2B Bapak Ibu.
Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Nah, ada 2 pertanyaan Bapak Ibu ya. Pak, ulang pertanyaannya, Pak. Oh, diulang, saya kirimkan lagi di kotak masuk begitu ya, Bu? Iya, Bu Pak. Marini? Iya, Pak. Oke. Nah, itu Bu Marini, sudah. Oke, terima kasih Ibu Retno Wulandari. Menurut saya menuntun dalam konteks sosial ya. Ini jawaban pertanyaan nomor berapa ini Bu Retno? Oke, Nomor Ibu Mari. satunya, Pak. Oh iya ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Nggak apa-apa. Lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali ya Bu Retno ya. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah Ibu Marini. Kata menuntun dalam makna budaya di daerah saya adalah mendampingi dan membimbing anak menjadi pribadi yang sesuai keinginannya. Oh ya Bu Marini ya. Sepertinya bukan di daerah Bu Marini saja ini ya. Di daerah-daerah lain pun seperti itu juga ya, mendampingi dan membimbing anak menjadi pribadi yang sesuai keinginannya. Tapi kami hargai pendapat Ibu Marini. Menurut Pak Muhammad Nijar, wah udah banyak ini yang menjawab. Menuntun adalah, masih jawaban pertama ya Pak Nijar ya. Ibu Ita Damanik menuntun Dahlia Saragi membentuk karakter yang lebih baik. Oke Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sekedar informasi. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 sudah saya kirimkan pertanyaannya itu Bapak Ibu ya. Jadi ini mengingat keterbatasan waktu juga, silakan dijawab Bapak Ibu mana yang bisa dijawab, dan mohon maaf mungkin nggak semua bisa saya bacakan karena waktu kita tinggal 10 menit lagi seperti itu ya. Jadi ini menurut Ibu Turma Manik yang saya maknai adalah membimbing seseorang kepada budaya yang positif, membentuk anak untuk menjadi anak berakhlak dan beretika. Menurut Ibu Diana ya, Ibu Diana pun masih pertanyaan nomor 1 kayaknya ini. Ibu Sinur. Oke, Ibu Hilda. Oh, Ibu Hilda menuntun ya, menuntun juga masih jawaban nomor 1 ya.
di apa kami Pak, belum ada muncul Pak. Apanya Bu Apanya Bu Marini? Pertanyaan nomor 3 dan 4 belum muncul Pak di pesan template ini Pak. Oh iya, saya kirim lagi ya. Udah jauh dia di atas Bu. Nah ini langsung ke nomor 3 Bu ya, nomor 3. Biar kita cepatkan ya, nomor 3 ini Bu Marini. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Pak, soal nomor 4-nya Pak. Izin Pak. Oke Bu. Ini Bu, karena keterbatasan waktu, jadi terima kasih Bu atas antusias Bapak Ibu ya. Kita cukupkan sampai di situ untuk menjawab beberapa pertanyaan pemantik, yaitu ada 4 pertanyaan. Oke Bu, terima kasih Bu, terima kasih ya. Terima kasih. Ini Bapak Ibu boleh ya, boleh dihentikan, di stop dulu yang mengetik itu. Saya mengerti Bapak Ibu luar biasa semangatnya, tapi memang ada batasan-batasan waktu Bapak Ibu ya, batasan waktu. Kalau memang jawaban Bapak Ibu itu sudah diketikkan, nggak apa-apa Bu, kirim aja ke WA pribadi saya. Akan saya catat, oh ini jawaban Ibu Marini, ini jawaban Ibu Sinur. Kan sayang kan udah dijawab tapi belum dikirimkan. Seperti itu kan Bapak Ibu ya. Jadi izin Bapak Ibu, waktu kita tinggal 7 menit lagi Bapak Ibu, izin share screen Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Ini Bapak Ibu yang penting kita pahami pada eksplorasi konsep ini, di mana Bapak Ibu ini namanya mind map ya, atau semacam peta konsep ya, semacam peta konsep, yaitu peta konsep modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Yang pertama tujuan. Tujuannya ada 2 Bapak Ibu, tadi sudah dibacakan ini. Kemudian dari peta konsep ini juga potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini, itu banyak pemikiran-pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian kalau kerangka pemikirannya itu dibagi menjadi 2. 1 dasar-dasar pendidikan, ini ada bukunya Bapak Ibu ya, ada bukunya ini, karangan Bapak Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan. Kemudian kerangka yang kedua adalah metode Montessori,
Probel dan Taman Anak-anak. Artinya metode ini Bapak Ibu, inilah yang menjadi aliran yang dapat menjadi referensi bagi kita di dunia pendidikan. Berikutnya adalah peta konsep modul 1.1 adalah asas pendidikan, yaitu asas pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan Bapak Ibu ya. Begitu. Selanjutnya adalah peta konsep silakan Bapak Ibu kita perhatikan di sebelah kiri bahwa ada interpretasi pemikiran KHD, ada budi pekerti. Budi pekerti itu terdiri dari cipta, rasa, karya, dan karsa, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tadi ada muncul di pertanyaan bahwa pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara itu ada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam dan kodrat zaman ini sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak berada, bertempat tinggal, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian isi dan irama. Berikutnya yang terakhir peta konsepnya adalah dasar pendidikan yang menuntun. Jadi kalau dasar pendidikan yang menuntun itu Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani. Nah, itu. Kemudian pendidik adalah pamong. Seperti itu. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah membacanya, jadi seorang petani, dia hanya bisa merawat, memupuknya, menjaganya dengan bagus, supaya padi-padi yang ditanam itu tumbuh menjadi padi yang baik, seperti itu. Dan tidak akan bisa padi yang ditanam seperti apapun, usaha semaksimal apapun, padi yang ditanam tidak mungkin tumbuh jagung. Itu ada dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bahwa yang bisa kita perbaiki adalah misalnya tanaman itu kita rawat, kita pupuk, kita jaga dan sebagainya, tumbuh menjadi, kalau padi dia menjadi padi yang baik, seperti itu. Tidak mungkin tumbuh menjadi jagung. Itulah peta konsep dari modul 1.1 ini Bapak Ibu. Berikutnya, berikutnya adalah refleksi umpan balik. Kemudian fasilitator, ini waktunya tinggal 3 menit lagi Bapak Ibu. Fasilitator memberikan umpan balik ya, memberikan umpan balik. Jadi Bapak Ibu, umpan baliknya begini Bapak Ibu. Di mana pertanyaan yang pertama tadi, ini saya tes dulu ya, masih di sini nggak Bapak Ibu ini? Halo Bapak Ibu. Halo. Masih di sini kan? Iya, Pak. Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Ini di penghujung sesi kita ini, yang pertama tadi kan pertanyaannya, apa makna kata menuntun bagi anak menurut saya, kan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab, hampir semua tadi menjawab, walaupun ada beberapa yang terlambat. Lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali, ya kan Bapak Ibu? Jadi penguatannya adalah memang kata menuntun ini memiliki makna yang luas dan mendalam dalam konteks sosial budaya. Jadi Bapak Ibu, menuntun ini mencerminkan nilai-nilai penting seperti bimbingan, pelestarian budaya, solidaritas, harmoni, dan nilai-nilai ini diwariskan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Terlebih-lebih kita guru ini Bapak Ibu, sebaiknya sesuai dengan yang kita pelajari di filosofi Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu kita tuntun ya, kita tuntun seperti itu. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa di antara Bapak Ibu yang masih ingat pertanyaan yang kedua Bapak Ibu? Yang kedua tadi Bapak Ibu,
menuntun dalam proses pendidikan adalah tentang memahami kodrat mereka. Bagaimana rupanya kodrat anak-anak itu? Kodrat anak-anak kan bermain, Bapak Ibu, ya, kodrat anak-anak bermain. Bagaimana supaya hasil akhirnya tidak nanti kesannya bermain-main? Berarti kan bermain sambil belajar, seperti itu. Makanya kita ciptakanlah lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung, Bapak Ibu. Kemudian kita guru ini menjadi teladan yang baik, memberikan bimbingan dan dukungan, dan membebaskan mereka untuk bertumbuh. Seperti itu Bapak Ibu ya. Penguatan yang kedua. Kemudian penguatan yang ketiga, ini setelah saya bacakan penguatnya ini, apakah Bapak Ibu tambah kuat atau tidak? Walau aklam ya, yang penting saya bacakan. Harapan saya nanti ya ditambah-tambahkan Bapak Ibu lah, dibaca lagi ya, seperti itu. Jadi yang ketiga, siapa tadi Bapak Ibu yang sempat membaca pertanyaan ketiga? Mengapa pendidikan murid atau anak perlu memperhatikan kodrat alam atau kodrat zaman? Oke, karena Bapak Ibu dengan memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam lah, potensi anak-anak ini akan maksimal tercapai Bapak Ibu. Kalau dia kodrat anaknya saja ya kan, kodrat alamnya saja yang kita perhatikan, tentu hasilnya nanti tidak akan maksimal. Harus kita perhatikan kodrat zamannya. Zamannya seperti apa, zaman apa ya? Itu harus kita perhatikan. Jadi kodrat alam ini sama kodrat zaman, kodrat alam dan kodrat zaman ini harus kita perhatikan supaya tercapai potensi yang maksimal pada anak. Berikutnya Bapak Ibu yang keempat ya, yang keempat adalah relevansi ya. Ya kan Bapak Ibu? Relevansi. Bagaimana kesimpulan dari relevansi pemikiran kerawajan Dewantara? Bapak Ibu calon guru penggerak Serdang Bedagai yang saya banggakan, di mana relevansinya adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan peran Anda sebagai pendidik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, anak-anak dapat terbantu dengan mencapai potensi penuhnya untuk menjadi individu yang sukses dan bahagia. Bahkan Bapak Ibu, pertanyaan yang 4 ini sebenarnya satu kesatuan yang sulit dipisahkan Bapak Ibu. Bahkan kalau kita perhatikan, Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan itu adalah pada intinya untuk mencapai keselamatan bagi anak. Keselamatan, seperti itu. Yang pada akhirnya sukses dan bahagia. Bahkan Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara sebagaimana kita ketahui, itu membuat sekolah ada tamannya Bapak Ibu. Taman kanak-kanak. Kenapa ada tamannya? Karena kalau taman itu biasanya orang suka biasanya di taman. Karena di taman itu ada bunga, rapi, disusun dengan indah seperti itu. Jadi senang yang di taman itu sehingga ketika belajar juga harapannya menjadi gembira dan sukses dan bahagia. Seperti itulah beberapa penguatan yang dapat saya sampaikan karena waktu juga sudah lewat ya, karena pukul 15.30 ini batasannya Bapak Ibu. Saya mengapresiasi, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Selanjutnya sebelum kita tutup Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu saya persilakan, kita kan berbaginya ini. Fasilitator belum tentu lebih menguasai materi ketimbang CGP. Bisa jadi CGP-nya lebih menguasai materi, nggak apa-apa, kan berkolaborasi. Coba, ada nggak di antara Bapak Ibu yang mau menyampaikan penguatan? Tapi mohon maaf, jangan lama-lama ya, karena sekitar beberapa menit lagi mau pindah lagi ke kelas sebelah. Seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi mau disampaikan Bapak Ibu, entah penguatan, entah umpan balik, entah apa, pokoknya, tapi jangan panjang-panjang. Ada Bapak Ibu? Pas. Oh baik. Biasanya kalau pas berarti mau selesai itu Bu Sinur ya. Oke Bapak Ibu. Terima kasih.
Ibu atas partisipasinya di sore hari ini. Mohon maaf di bagian akhirnya agak dicepat-cepatkan berhubung waktu juga sangat terbatas. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Saya doakan Bapak Ibu sehat-sehat dan sukses. Amin. Sukses mengikuti pendidikan angkatan ke-11 ini. Di bagian penutup Bapak Ibu sesi foto bersama ya. Mohon Bapak Ibu dibuka kameranya biar saya foto. Oke. Nah, ini masih ada beberapa lagi belum buka kamera ini ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah saya fotokan, nanti saya kirimkan di grup WA. Mohon maaf atas segala kesalahan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu akan saya beritahukan di grup WA kita, atau Bapak Ibu boleh juga membaca-baca LMS, membuka-buka LMS. Secara umum jadwal yang kami bagikan dengan yang di WA sama, tapi kalau di LMS Bapak Ibu mungkin ada tanggalnya nggak sesuai, jangan terlalu dipikirkan, makanya perhatikan aja jadwal yang kami bagikan dan informasi yang kami sampaikan. Demikian, walau ma'afiqillah kami turik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera kita semua. Amin. Sore Pak. Sore Bu. Sore. Boleh Bu Izin Lip ya, Pak. mending. Iya, silakan Bu Derita. Izin keluar ya Pak. Iya Bu. Izin keluar, Pak. Iya Bu. Siapa tadi namanya? Bayangkan aja namanya. Izin keluar Pak ya. Iya Pak Nijar.